Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Netanyahu ketar-ketir mendengar pidato Presiden Prabowo. Inilah 7 fakta yang terungkap. Halo, hai sahabat anggaran data. Pada tanggal 22 September 2025, telah berlangsung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam konferensi ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dengan tegas terkait penderitaan rakyat Palestina dan juga dukungan Indonesia atas two-state solution atau solusi dua negara. Di hadapan banyak negara yang hadir, pidato Presiden Prabowo ini mendapatkan banyak sambutan hangat maupun dukungan. Sahabat anggaran data, inilah 7 fakta yang terungkap di balik pidato Presiden Prabowo Subianto di PBB yang membuat Israel terkejut. 1. Relasi Indonesia dan Israel. Sebelum digelarnya KTT PBB 2025, kondisi terakhir relasi antara Indonesia dan Israel yaitu tidak memiliki hubungan diplomatik sama sekali. Ya, Indonesia tetap pada pendirian menolak tegas segala tindakan Israel bagi Palestina. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan penuh Indonesia bagi solusi dua negara atau two-state solution untuk Palestina dan Israel. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh BBC World Service 2013, sebanyak 70% orang Indonesia memiliki pandangan yang negatif terhadap Israel. 2. Keinginan Israel. Israel sendiri terlebih pemerintahannya memiliki sejumlah keinginan bagi bangsa Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keinginan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Bahkan hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pada tahun 2018. Ia mengatakan bahwa Israel berkeinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia, bahkan menjalin hubungan diplomatik. Jika ini terwujud, maka akan banyak peluang dan kesempatan yang akan tercipta. Tiga, penolakan Indonesia. Keinginan dari Israel ini ditolak mentah-mentah dan tegas oleh Indonesia. Hal ini sebagai bentuk dukungan kuat Indonesia bagi Palestina. Yang terakhir pada tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia baru akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bila Israel telah mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina. Hal ini disampaikan Prabowo pada tanggal 28 Mei 2025 saat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Istana Merdeka Jakarta. 4. Krisis kemanusiaan Gaza. Semakin banyak negara yang juga menyoroti penderitaan dan krisis kemanusiaan terlebih yang terjadi di Gaza, Palestina. Melansir dari aa.com.tr, dari Oktober 2023 sampai September 2025, sudah sebanyak hampir 65.000 penduduk Gaza yang harus kehilangan nyawa mereka akibat perang yang terjadi, data dari Kementerian Kesehatan. Hal ini tentu membuat dunia semakin mendesak agar Israel dan Palestina segera menemukan solusi yang damai dan adil bersama. 5. Konferensi PBB 2025. Pada tanggal 22 September 2025, akhirnya digelar Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sidang umum ini digelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang umum PBB ini terdapat 12 negara yang diberikan kesempatan
untuk menyampaikan pidatonya. Ke-12 negara tersebut yaitu Brazil, Amerika Serikat, Indonesia, Turki, Peru, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Suriname, Lituania, Portugal, dan Uruguay. Indonesia berada di urutan ketiga untuk membawakan pidato setelah Brazil dan Amerika Serikat. 6. Pidato Prabowo. Saat pidato giliran Indonesia, Presiden Prabowo dengan tegas dan penuh berwibawa membawakan sejumlah harapan dari Indonesia. Salah satunya yaitu terkait penyelesaian konflik di Gaza. Presiden Prabowo menegaskan bahwa perdamaian sejati dan nyata hanya akan tercipta bila Palestina merdeka melalui solusi dua negara yang merupakan satu-satunya solusi yang terbaik. Presiden Prabowo mengajak agar dunia tidak berpaling dari tragedi yang terjadi karena saat ini ada hingga jutaan orang di sana kini menghadapi trauma, kelaparan, dan ancaman hingga kehilangan nyawa mereka. Berikut pidato Presiden Prabowo Subianto. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. 7. Dunia terpukau. Pidato Presiden Prabowo ini disambut dengan hangat dan dukungan oleh berbagai negara, salah satunya Prancis yang mendukung penuh harapan Indonesia bagi Palestina. Melansir dari tribunnews.com, tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, terlepas dari dukungannya yang justru lebih kepada Israel, juga memuji pidato Presiden Prabowo. Trump mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo begitu hebat, dan Prabowo telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pidato Presiden Prabowo yang penuh ketegasan dan energi ini dinilai menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Tentu sekaligus menjadi tanda bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam diplomasi global. Sahabat Angkran Data, itulah 7 fakta di balik pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025. Luar biasa ya. Semoga solusi dua negara segera terwujud agar tercipta perdamaian sejati antara Israel dan Palestina. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.